Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muklis. Selamat siang. Ini setelah sholat Jumatan siang-siang ini kok ada apa ke Polres Demak Pak Muklis? Ya, saya akan mengadukan pemalsuan tanda tangan saya terkait dengan pengalihan tanah harta warisan peninggalan kedua orang tua kami yang ada di Dusun Sederawuh, Desa Sedokemak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang saat ini telah beralih kepada para pihak, yaitu Latifah, kemudian Ponimin, Muhammad Soleh, Muhyiddin. Nah, sekarang ini dialihkan ke Emroni. Jadi kami tidak tahu duduk permasalahannya, tiba-tiba di awal tahun 2009, di akhir tahun 2019 tanah-tanah tersebut peninggalan kedua orang tua saya beralih kepada mereka. Oh gitu ya. Waktu itu ceritanya katanya jual beli atau apa Pak Muklis? Saya tidak tahu jual gitu ya? beli atau bagaimana, tapi menurut keterangan ada yang terkait dengan utang piutang, yaitu yang dikuasai oleh Latifah. Kemudian beralih kepada mereka, tidak tahu apa peralihannya bagaimana. Kemudian ada lagi yang atas nama Ponimin, itu adalah katanya sih mereka membeli dari saudara saya hanya satu orang. Oh gitu, saudara ya? Berarti orang tua sudah meninggal? Meninggal. Tahun berapa orang tua meninggal? Orang tua saya meninggal, yang perempuan, ibu saya meninggal tahun 76, dan bapak saya tahun 80. 80. Lah peralihan hak itu dari harta waris itu ke mereka itu tahun berapa Pak Muklis? Orang tua saya meninggal dua-dua itu belum ada beralih kepada orang lain. Oh enggak ada ya, Orang berarti tua ya? saya tidak ada menjual, tidak ada, sampai kami itu berempat. Kami ada 4 bersaudara. Iya. Gitu. Jadi karena kedua orang tua saya meninggal, ibu saya tahun 76, bapak saya tahun 80. Kami berempat bersaudara. Itu kami tidak, saya terutama dengan kakak saya Mbak Darsi, tidak ada merasa menjual, tidak ada merasa menandatangani apapun ya, terkait peralihan hak itu ya. Tidak pernah. Tapi tahu-tahu sudah menjadi SHM milik mereka. Dan sehingga dapat pergantian tol itu ya. Kenapa akhirnya jangan mengajukan itu? Karena apa Pak Muklis? Karena kami sampai saat ini kami belum mendapatkan hak sepenuhnya. Sebagaimana sepertinya ya, sesuai yang request partai. Bukankah waktu diamanin itu ditunda Pak Muklis? Jadi begini, kami mengajukan gugatan perdata juga. Ya. Nah, dalam gugatan perdata itu kemarin itu dalam rapat amanan tersebut adalah ditunda. Ya. Ditunda, amanan yang pertama ditunda dari hari Kamis ke hari Selasa. Ya. Kemudian hari Selasa juga di situ ada terjadi amanah yang kedua. Itu juga Pak Ketua Pengadilan itu mengatakan ke dalam forum kami itu, dalam ruang rapat itu mengatakan ditunda. Sesuai dengan permintaan kami di situ itu ditunda. Oh iya, ada videonya ya. Nanti juga kita lampirkan ya. Ada. Nah, terus ternyata hari itu juga dicairkan. Hari itu juga selang, kalau nggak salah itu selang 1 jam atau 2 jam, saya setelah turun dari ruang forum, rapat tersebut, mereka lantai 2 ya, pakai PN ya. Ya, mereka mencairkan dengan secara bekerja tanpa sama, sepengetahuan jenengan ya. Ya, bersekongkol mungkin dengan PN Demak atau KPN Demak, akhirnya terjadi pencairan secara diam-diam. Tanpa sepengetahuan jenengan ya. Tanpa sepengetahuan kami. Ya, kami gitu. itu sebetulnya kan kami minta ditunda. Ya. Ditunda kembali. Disetujui oleh Pak Ketua Pengadilan Negeri Demak, yaitu Bapak Muhammad Eri Yustiansyah. Kan itu. Mereka mengatakan untuk amaneng ditunda, disetujuin semuanya. Nah tiba-tiba terjadi pencairan secara diam-diam. Tanpa sepengetahuan jenengan. Tanpa sepengetahuan kami. Tapi seandainya permintaan jenengan eksekusi itu dikabulkan sepenuhnya, tentunya Anda akan melakukan upaya hukum seperti ini ya. Itu tidak pidananya ya. Memang sudah menjadi kesepakatan kami sebagai ahli waris ya. Mungkin kami akan istilahnya konsekuen lah. Ya. Tapi karena ini kecewa, itu sehingga akhirnya tindak pidananya harus diproses ya, kan gitu ya. Yang adukan ya. Memang seharusnya dua-dua harus diproses. Tapi dalam penutupan perdata tersebut, kami betul-betul merasa terjolimi gitu loh. Kenapa? Pak Ketua Pengadilan Negeri Demak itu memberikan suatu asumsi penilaian itu secara sendiri, sepihak ke mereka, gitu ya? Tidak berdasarkan bukti-bukti surat-surat yang ada. Katanya kan mereka di samping tim appraisal dari PMPR yang menghargai pergantian tanah itu, dari video yang kita punya itu kan Ketua Pengadilan katanya untuk
mencermati 20% itu ternyata katanya dia membentuk tim appraisal sendiri ya. Menurut jenengan apa itu boleh atau tidak? Kalau masalah itu saya memang tidak mengetahui. Gitu ya. Tapi yang jelas kami itu mengakhiri perkara perdata itu perkara perdata nomor 54 itu adalah karena dasar kami adalah relas pemberitahuan konsinyasi. Dalam relas pemberitahuan konsinyasi itu tidak ada perincian-perincian apapun. Yang ada di situ adalah secara global nilai tanah, nilai ganti rugi tanah sekian. Kan itu. Oke. Kan permohonan eksekusi ini kan senilainya 1,8 miliar lebih ya itu ya. Tapi kok menjadi 710 juta, itu apa ada perincian dari ketua pengadilan bisa menjadi segitu, dikasih perinciannya enggak jangan? Ya, itulah yang saya sekarang heran. Kenapa ketua pengadilan negeri itu memberikan asumsi tersendiri? Lah ya, ada rinciannya enggak dari ketua pengadilan memberikan kepada jenengan bahwa uang 1,8 menjadi 710 itu karena apa? Ya. Untuk mungkin rumah sekian. Tidak ada. Karena mungkin tidak ada ya, tanpa mereka ada. Tidak memberikan perincian kepada saya, cuma mereka mengatakan bahwa saya hanya mendapatkan 2% dari nilai tanah. Iya. Saya tidak tahu nilai tanah itu berapa. Saya tidak tahu kalau tanah yang mana juga ya. Lain. Tidak tahu. Sampai sekarang saya tidak tahu. Sampai detik ini rincian dari ketua PN juga tidak tahu ya. Kok bisa menjadi 710 juta ya? Iya. Tidak pernah memberikan rincian kepada jenengan ya. Menurut perhitungan saya mereka sendiri ya, tanpa persetujuan. Padahal kan harusnya ketua PN di sini kan sebagai penengah. Iya. Harusnya kan pembicaraan itu kan antara termohon dengan pemohon. Iya. Tapi kelihatannya malah di sini termohon dan pemohon diam, malah yang menentukan segalanya ketua PN ya, betul ya? Saya herannya begini Pak, saya herannya antara kesepakatan kami dengan pihak tergugat, kami sebagai penggugat itu kan belum ketemu Pak. Iya. Tetapi kenapa ketua pengadilan itu mengambil keputusan yang sepihak, yang betul-betul terkesan itu adalah memihak ke mereka. Oh gitu ya? Kesannya memang. Jadi saya merasakan di dalam forum Amaning itu saya merasa mendapat tekanan yang cukup kuat dari ketua PN. Dan kelihatannya ketua PN itu sepihak untuk sepihak ke mereka. Makanya kami merasa tidak merasa karena merasa betul itu, jadi artinya menempuh upaya yang pidananya ya. Kemudian saya juga merasa tidak sesuai dengan apa yang sudah kami sepakati. Makanya ya kami ada apa ini di balik ini semuanya. Yang lebih lucunya lagi kenapa permohonan pencairan permohonan eksekusi saya kan yang mengajukan eksekusi. Yang mengajukan eksekusi saya. Jenengan tidak membatalkan. Saya membayar 10.100.000. Iya. Kenapa di dalam keputusan proses Amaning itu dalam eksekusi itu kenapa diputuskan sepihak? Dan yang minta penundaan dan dituruti. Iya, tapi tahu timbul pencairan itu ya. Iya, jadi masalahnya ya. Iya, itu yang saya heran. Iya, ada pertanyaan ada apa gerangan itu ya. Ini semuanya. Kan itu. Oke. Sedangkan saya mengajukan eksekusi. Iya. Kemudian saya mohon ditunda, disetujui oleh ketua pengadilan. Iya. Tapi tiba-tiba dengan selang waktu 1 jam 2 jam kok dilakukan pencairan diam-diam. Gitu ya. Timbul curiga Pak ya. Ya saya mencurigai betul. Makanya saya akan menempuh jalur-jalur lain untuk mencari keadilan. Termasuk pidananya juga ya. Makanya membuat pengaduan ke Polres Demak ini ya. Pengaduan ini tadi saya pengaduan secara tertulis terlebih dulu. Saya lengkapi dengan bukti-bukti yang ada. Nanti kalau bila diperlukan saya akan melengkapi lagi dengan bukti-bukti yang ada yang lain. Oke, ada yang lain mau disampaikan Pak Muklis? Ya, saya berharap dalam hal ini saya hanya mencari keadilan. Yeah. Artinya ini adalah harta warisan peninggalan kedua orang tua saya. Yeah. Namanya harta warisan ada yang punya, ada yang punya hak. Berpindah ke orang lain tanpa sepengetahuan jenengan. Ya, berpindah kepada orang lain tanpa melalui proses yang benar, tanpa diketahui oleh saya, tanpa ada tanda tangan saya. Diduga ada pemalsuan tanda tangan jenengan ya, Jan Budarse ya. Ada pemalsuan tanda tangan, makanya saya lakukan pengaduan ke Polres Demak. Saya berharap Bapak Kapolres Demak dan instansi terkait untuk adil dalam hal ini menindaklanjuti permohonan pengaduan saya ini sehingga kami sama Mbak Darse itu mendapatkan keadilan. Oke. Ada yang lain lagi? Saya kira itu harapan kami seperti itu dan kami juga sudah mengadukan ke Pak Ketua Pengadilan Negeri Demak ke Badan Pengawas Mahkamah Agung terkait dengan perlakuan kemarin telah memberikan melakukan abuse of power ya mungkin ya istilahnya seperti itu. Pencairan itu secara sepihak ya. Diam-diam secara sepihak. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Cukup? Ya, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.